Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya menabung bertahun-tahun, menyiapkan segala hal untuk bisa berangkat ke Tanah Suci, namun pada akhirnya terganjal oleh persoalan teknis yang seharusnya bisa diantisipasi sejak awal? Inilah kenyataan yang masih sering terjadi. Masalah keterlambatan bus, tenda yang penuh sesak, bahkan jamaah yang terpaksa berjalan kaki jauh di bawah teriknya matahari, semuanya menjadi cerita pahit yang mewarnai penyelenggaraan haji tahun 2025. Dan kini, menjelang persiapan haji 2026, Arab Saudi secara terbuka memberikan peringatan tegas kepada Indonesia. Jangan sampai gagal lagi. Kalimat sederhana, tetapi penuh makna. Sebagai negara dengan jamaah haji terbanyak di dunia, Indonesia memegang peran vital. Jika kita gagal, maka bukan hanya jamaah kita yang merasakan akibatnya, tetapi juga menjadi presiden buruk bagi negara lain. Pertemuan resmi yang digelar di Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta pada 17 September 2025 menjadi momentum penting. Dalam pertemuan itu, Duta Besar Faisal bin Abdullah Al-Amudi menyampaikan pesan langsung kepada Menteri Haji dan Umroh Indonesia, Gus Irfan. Pesan itu bukan basa-basi diplomasi, melainkan alarm keras agar Indonesia benar-benar berbenah. Sahabat, inilah yang akan kita kupas bersama. Apa saja isi teguran Saudi, mengapa mereka begitu menekankan kesiapan Indonesia, dan apa konsekuensinya bagi jutaan umat muslim yang menanti kesempatan berhaji. Mari kita telusuri satu persatu dalam pembahasan kali ini. Sahabat sekalian, mari kita tarik sedikit ke belakang untuk memahami konteks dari pertemuan penting ini. Pada tanggal 17 September 2025, Menteri Haji dan Umroh Indonesia, Muhammad Irfan Yusuf, atau yang lebih akrab disapa Gus Irfan, melakukan kunjungan resmi ke Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta. Pertemuan ini bukanlah pertemuan biasa, melainkan agenda diplomasi yang sangat menentukan arah persiapan haji tahun 1447 Hijriah atau bertepatan dengan 2026 Masehi. Mengapa pertemuan ini begitu penting? Karena pengalaman pahit tahun 2025 masih segar diingatan. Banyak jamaah haji Indonesia yang harus menghadapi masalah serius, mulai dari transportasi yang tidak siap, tenda yang penuh sesak, keterlambatan pelayanan, hingga fasilitas dasar yang tidak memadai. Semua ini berujung pada penderitaan jamaah, bahkan ada yang sampai jatuh sakit dan kehilangan nyawa. Situasi ini membuat nama Indonesia sebagai pengirim jamaah terbesar di dunia ikut tercoreng di mata internasional. Arab Saudi sebagai tuan rumah penyelenggara haji, tentu tidak tinggal diam. Mereka menginginkan semua negara, terutama Indonesia dengan kuota jamaah mendekati 300.000 orang, benar-benar siap. Bukan hanya untuk kenyamanan jamaah Indonesia, tetapi juga untuk menjaga citra pelaksanaan ibadah haji secara global. Jika Indonesia gagal, dampaknya bisa menular ke negara lain, mengingat banyak pihak melihat kita sebagai barometer penyelenggaraan haji. Oleh karena itu, pertemuan antara Gus Irfan dan Duta Besar Faisal bin Abdullah Al-Amudi menjadi titik awal pembenahan. Dari sinilah lahir berbagai pesan, teguran, sekaligus harapan yang harus segera ditindaklanjuti. Sebab, waktu persiapan semakin sempit, dan kesalahan sekecil apapun bisa berakibat besar pada musim haji berikutnya. Sahabat sekalian, dari pertemuan antara Menteri Haji dan Umroh Indonesia dengan Duta Besar Arab Saudi, setidaknya ada 5 poin penting yang menjadi sorotan utama. Poin-poin inilah yang akan menentukan apakah Indonesia bisa benar-benar siap menghadapi musim haji 2026 atau justru kembali terpuruk seperti tahun sebelumnya. Pertama, percepatan persiapan haji. Duta Besar Arab Saudi menekankan bahwa persiapan Indonesia tidak boleh lagi berjalan lambat. Tahun 2025 sudah menjadi bukti bahwa keterlambatan dan lemahnya koordinasi berdampak fatal. Mulai dari penentuan hotel, transportasi, hingga distribusi logistik harus dilakukan jauh-jauh hari. Jika menunggu mendekati musim haji, yang terjadi hanyalah kepanikan dan ketidakteraturan. Kedua, Indonesia sebagai teladan dunia. Dengan kuota hampir 300.000 jamaah, Indonesia bukan sekadar peserta, melainkan rujukan bagi lebih dari 200 negara pengirim. Bayangkan, jika kita berhasil menata jamaah sebesar itu dengan rapi, dunia akan menjadikan kita role model. Namun, jika yang terjadi justru kekacauan, maka reputasi kita pun tercoreng dan menjadi contoh buruk bagi negara lain. Ketiga,
Ekspansi program Fast Track. Program Fast Track atau jalur cepat imigrasi menjadi salah satu terobosan penting. Dengan fasilitas ini, jamaah tidak perlu antre panjang di Bandara Saudi, karena proses imigrasi sudah dilakukan sejak di embarkasi Indonesia. Sayangnya, fasilitas ini baru tersedia di beberapa kota saja. Harapannya, pemerintah bisa memperluas akses Fast Track hingga ke berbagai embarkasi, dari Aceh hingga Papua, agar semua jamaah mendapatkan pelayanan setara. Keempat, peningkatan layanan publik. Masalah yang paling sering dikeluhkan jamaah adalah layanan dasar. Bus yang terlambat, tenda yang penuh sesak, makanan yang tidak sesuai, hingga minimnya akses air minum dan kesehatan. Tahun 2025, banyak jamaah yang terpaksa berjalan kaki jauh dari Muzdalifah ke Mina karena armada bus tidak memadai. Situasi ini tidak boleh terulang lagi. Pemerintah Indonesia harus aktif menekan penyedia layanan di Saudi agar benar-benar memenuhi standar. Kelima, diplomasi dan koordinasi intensif. Selama ini, diplomasi haji Indonesia cenderung reaktif, hanya sibuk ketika musim haji sudah dekat. Padahal, komunikasi intensif sejak awal bisa mencegah masalah. Visa, kontrak hotel, transportasi, hingga catering harus dikawal sejak dini melalui koordinasi yang kuat, bukan sekadar pertemuan seremonial. 5 poin ini adalah inti pesan dari Saudi. Jika bisa dilaksanakan dengan baik, insya Allah masalah tahun lalu tidak akan terulang. Namun jika diabaikan, bukan tidak mungkin Indonesia kembali menghadapi kritik internasional dan jamaah kita sendiri yang jadi korban. Sahabat sekalian, dari semua poin yang dibahas, satu hal yang paling menonjol adalah nada tegas yang disampaikan oleh pihak Arab Saudi. Teguran ini tidak disampaikan dengan kalimat keras, namun justru dalam bahasa diplomasi yang halus tapi sangat tajam. Jangan sampai gagal lagi. Kalimat ini seolah mengingatkan Indonesia bahwa tahun 2025 adalah pelajaran pahit yang tidak boleh terulang. Masih banyak jemaah yang terlantar di tengah perjalanan, masih ada tenda yang penuh sesak hingga membuat jemaah kelelahan, bahkan ada yang terpaksa berjalan kaki berkilo-kilometer di bawah terik matahari karena armada bus tidak siap. Semua itu tidak hanya menjadi penderitaan bagi jemaah, tetapi juga mencoreng nama Indonesia sebagai negara dengan jumlah jemaah terbesar di dunia. Saudi menekankan, Indonesia seharusnya bisa menjadi teladan. Dengan kuota mendekati 300.000 orang, kita bukan lagi sekadar peserta, melainkan barometer bagi lebih dari 200 negara pengirim jamaah. Jika Indonesia gagal, maka dunia akan menilai buruk, dan kritik internasional pasti semakin deras. Namun sebaliknya, jika Indonesia sukses mengelola jamaah sebanyak itu dengan baik, maka dunia akan melihat kita sebagai role model penyelenggaraan haji modern. Teguran Saudi ini juga menyinggung soal diplomasi yang tidak boleh berhenti pada foto bersama atau seremoni semata. Koordinasi harus menyentuh hal-hal teknis yang nyata, mulai dari penerbitan visa, penyediaan hotel, catering, transportasi, hingga layanan kesehatan. Semua itu membutuhkan komunikasi intensif sejak dini, bukan saat masalah sudah terjadi. Singkatnya, pesan Saudi sangat jelas, Indonesia harus berbenah total. Tidak boleh lagi ada alasan, waktu mepet, atau koordinasi belum matang. Dengan kuota sebesar itu, Indonesia dituntut untuk lebih siap, lebih profesional, dan lebih bertanggung jawab. Jika tidak, jamaah sendiri yang akan menanggung akibatnya dan kepercayaan dunia terhadap kita pun akan semakin menurun. Sahabat sekalian, dari rangkaian pertemuan diplomatik ini, kita bisa menarik satu kesimpulan yang sangat jelas. Indonesia sedang berada di bawah sorotan dunia, terutama dari pihak Arab Saudi sebagai penyelenggara utama ibadah haji. Pesan yang disampaikan tidak lain adalah agar kita tidak lagi mengulangi kesalahan fatal seperti pada Haji 2025. Jika kita ingin menjadi negara teladan, maka 3 hal mutlak harus dilakukan: persiapan yang matang, layanan yang adil, dan koordinasi yang intensif. Tanpa ketiganya, mustahil Indonesia bisa memenuhi harapan, baik harapan jamaah sendiri maupun ekspektasi dunia internasional. Bayangkan, dengan jumlah hampir 300.000 orang, setiap kesalahan kecil bisa berdampak pada puluhan ribu jamaah. Apalagi jika masalah yang muncul bersifat sistemik, maka efek domino akan sangat besar dan memalukan. Selain itu, kita juga harus ingat bahwa diplomasi tidak boleh berhenti pada seremoni atau basa-basi.
Kekuatan diplomasi adalah memastikan kontrak berjalan sesuai rencana, memastikan visa terbit tepat waktu, memastikan catering benar-benar layak, dan memastikan transportasi siap mengangkut jamaah dengan aman. Semua hal teknis itulah yang menjadi pondasi suksesnya penyelenggaraan haji. Saudi sudah memberikan peringatan. Sekarang tinggal bagaimana Indonesia menindaklanjutinya. Jika kita serius berbenah, insya Allah musim haji 2026 bisa berjalan lebih baik, lebih tertib, dan lebih nyaman bagi seluruh jamaah. Namun jika kita lengah, maka resiko kegagalan besar bisa kembali terjadi, dan yang paling dirugikan adalah para calon tamu Allah. Dengan demikian, teguran Saudi ini harus kita jadikan cambuk, bukan sekadar catatan rapat. Saatnya membuktikan bahwa Indonesia benar-benar mampu menjadi contoh terbaik dalam manajemen haji. Sahabat sekalian, itulah rangkaian pembahasan mengenai pertemuan penting antara Indonesia dan Arab Saudi terkait persiapan haji 2026. Dari sini kita bisa melihat dengan jelas bahwa Saudi tidak main-main. Peringatan yang mereka sampaikan adalah bentuk kepedulian sekaligus tuntutan agar Indonesia sebagai pengirim jamaah terbesar benar-benar mampu menunjukkan kualitas penyelenggaraan haji yang lebih baik. Sekarang, pertanyaannya kembali kepada kita semua. Apakah Indonesia siap menjawab tantangan ini? Apakah pemerintah mampu melakukan percepatan persiapan, memperluas program fast track, memastikan layanan publik lebih layak, serta menjalin diplomasi yang nyata, bukan sekadar seremonial? Jawaban dari pertanyaan itu akan terlihat pada musim haji mendatang. Jika kita berhasil, insya Allah jutaan jamaah akan merasakan kenyamanan dan kepuasan beribadah. Namun jika kita lengah, maka resiko kegagalan dan kritik internasional akan kembali menghantui. Sahabat, bagaimana pendapat Anda? Apakah Indonesia bisa benar-benar menjadi teladan dunia dalam penyelenggaraan haji, atau masih harus banyak berbenah? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, karena suara Anda sangat berarti untuk membangun kesadaran bersama. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus mengulas isu-isu penting seputar haji dan umroh. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat dan mari kita doakan bersama agar persiapan haji 2026 berjalan lancar tanpa hambatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.